China lawan Bahrain lolos ke putaran 4, semua happy juga kan. Ya. Oke, jadi apakah keputusan pemecatan ini menurut Anda, Coach, merupakan satu evaluasi dari federasi secara menyeluruh, atau lebih banyak ada faktor tekanan publiknya, Coach? Nggak tahu ya, tekanan publik itu wajar, itu terjadi di seluruh dunia lah. Banyak yang kecewa soalnya, Coach. Ya betul, kecewa karena pelatih sebelumnya kan diberhentikan dengan mendadak. Jadi banyak yang rindu pelatih sebelumnya. Betul sekali, tapi apakah memang dia yang terbaik? Apakah nggak ada pelatih lain yang lebih baik? Kan nggak tahu juga. Setidaknya tidak kalah melawan Arab. Iya, tapi lawan Irak juga 3 kali kalah sebelumnya. Dan 6 pertandingan 6 poin, itu kan ada alasan semua. Kenapa dia diganti? Nah, dengan Kluivert 6 poin dalam 3 pertandingan, orang lupa segalanya. Tapi tidak menutup, saya pun juga mendukung pemecatan Kluivert. Oke. Sekarang pertanyaan kan adalah apa yang diinginkan oleh PSSI? Apakah satu gerbong Belanda disingkirkan, mendatangkan lagi pelatih lama, atau mencari pelatih lain yang mungkin dari Asia, opsi juga. Contoh, pelatih dari Jepang yang mungkin tidak terlalu mahal, tidak terlalu jauh, lebih Asian value-nya masih ada, bisa juga. Atau bahkan STI sudah mengatakan, kalau nggak salah saya baca, dia bersedia untuk kembali lagi. Bisa juga opsi itu. Untuk saya, siapapun yang ditunjuk oleh PSSI, kita harus dukung. Kita harus beri kredit. Kalau seandainya setelah berapa bulan mulai bikin kesalahan, baru kita kritik. Kasih benefit of the doubt dulu ya. Betul, kalau bagus ya kita dukung. Itu saya lakukan terhadap STI sebelumnya, terhadap Kluivert juga. Saya salah satu yang pertama bilang minta Kluivert dipecat juga. Coach, dan sebelum saya kita juga yang mendukung dia. Menyisir siapa-siapa saja yang cocok, kita kembali lagi ke Patrick Kluivert. Apakah 1 tahun waktu yang cukup untuk mengevaluasi, menilai performance-nya gerbong Belanda ini, Coach? Enggak. Ini bukan masalah waktu. Ini masalah selama 1 tahun ini, apakah ada progres? Sekali lagi, kalau seandainya kita kalah, kita bermain bagus, kita meng-create banyak peluang, kita menurunkan pemain yang terbaik yang kita miliki, saya rasa rakyat bisa terima. Yang jadi masalah udah line up-nya. Salah, dia tidak memperbaiki. Nah ini saya juga bertanya, kok emang kita nggak ada pemain yang lebih bagus lagi daripada yang dia turunkan? Nah itu, jadi ada beberapa kesalahan yang saya bilang, atas dasar apa lagi kerjasama ini harus dilanjutkan menuju Piala Asia? Kalau ada dasarnya dan kita tetap nggak lolos, tetap kalah, mungkin saya yang pertama akan bilang, jangan pecah dulu, silahkan. Tapi karena saya nggak ada bahan juga untuk membela dia atau apa, karena memang jelek. Nah kalau udah barang jelek ya susah kita, ya tetap jelek, harus kita kritik. Dan itu saya lakukan juga, karena dasarnya itu nggak ada. Saya berpikir, ke Piala Asia dan ke Piala Dunia berikutnya, itu harus ada dasar yang kuat untuk melanjutkan. Dan Kluivert dan kawan-kawan tidak memiliki itu. Maka dari itu saya juga bilang langsung setelah itu, ini harus dipecat. Ini udah kalau misalnya not acceptable. Kalau kita melihat performance, kita bicara data, statistik di sini, Coach selama hampir 1 tahun menukangi skuad Garuda, 8 pertandingan, hasilnya 3 menang, 1 imbang, 4 kalah. Ini rapor yang bagaimana menurut Anda, Coach? Ya, saya nggak peduli dengan data-data seperti itu. Tapi justru apa yang dia berikan dalam 8 pertandingan tersebut. Kalau Anda ketemu Australia dan Jepang, ya kemungkinan besar kalah. Tapi cara kalahnya seperti apa? Ini elegan bukan apa tidak ya? Kalah. Apa dibantai habis? Iya, betul. Apakah kita bermain, apakah pelatih bisa memanfaatkan kapasitas pemain kita atau tidak? Dan itu jauh lebih penting. Apakah dalam 10 bulan atau setahun ini dia bisa merangkul ruang ganti? Apakah ada pemain yang pas-pasan, apakah bisa bermain lebih bagus? Apakah kinerja dari tim ini bisa lebih bagus? Ternyata jawabannya tidak. Nah, kita harus realistis juga. Kita harus realistis, di samping Kluivert punya nama besar, mereka baik apa dan lain-lain. Kita harus realistis bahwa tim ini tidak bisa mengangkat pemain-pemain yang budayanya sama, culture-nya sama, bahasanya sama, ke level lebih tinggi.
Artinya Tapi itu fondasi bisa, pemain yang sudah ya. dibangun oleh pelatih sebelumnya ini luluh lantak ya. Artinya Patrick Kluivert tidak mampu mengukur kedalaman materi pemainnya yang ketika mereka mungkin kuat dengan pertahanan kemudian tidak bisa dimanfaatkan potensinya. Enggak, pelatih sebelumnya justru banyak, ada beberapa pemain penting baru yang baru datang di era Kluivert, kayak Miliano, Ya. kayak Dean James, kayak Dick juga belum banyak bermain di bawah pelatih yang lama. Jadi emang skuadnya agak berbeda, tapi ya sekali lagi siapapun yang diturunkan itu hak pelatih. Nah, kalau dia tidak perform, perbaiki. Nah, ini udah nggak perform, nggak diperbaiki. Pertanyaannya kan kembali lagi, dalam uji coba lawan Lebanon, kita bermain bagus. Kok tiba-tiba dirombak lagi? Semua dirombak, bukan hanya Kelvin Perdong cedera. Jadi, Tapi bermain lawan untuk Lebanon saya- bukan acuan kan, Coach? Itu kan bukan lawan yang seimbang. Oke, kita juga nggak bisa ambil lawan Australia dan Jepang, bukan lawan seimbang juga. Mereka juga jauh di atas kita. Tapi sekali lagi, Patrick Kluivert dan kawan-kawan tidak menunjukkan Ya. bahwa ada peningkatan dari sisi permainan dan juga dari sisi kualitas pemain. Nah, ini yang repot. Padahal untuk materi pemain saat dipertahankan. ini lebih baik dari yang sebelumnya ya, Coach ya? Iya, lebih baik daripada sebelumnya. Dan pemecatan ini tidak hanya dilakukan terhadap Patrick Kluivert aja, tapi juga pelatih U23, U20, dan tim kepelatihan ya. Jadi ada perombakan besar-besaran untuk memutus kerjasama dengan gerbong Belanda. Ini bagaimana dengan nasib timnas kita, Coach? Ya, artinya kalau semua dipecat, kita mungkin akan masuk ke era baru. Kita akan masuk ke filosofi baru. Jadi memang ini keputusan yang saya agak gimana, sayang 1 tahun ini kita buang, duitnya kita buang juga, but that's okay. Ini pilihan dari PSSI, PSSI sudah mempertimbangkan, kita harus dukung PSSI. Jalur mana yang ingin ditempuh sekarang oleh PSSI? Apakah ini dengan pelatih Asia, apakah Sintayong akan balik, ataukah datang pelatih Asia lainnya? Filosofi apa yang diterapkan, kita nggak tahu. Tapi intinya adalah kalau satu gerbong pelatih U20, U23 juga semua dipecat, diganti, artinya Indonesia akan masuk atau memilih filosofi baru yang ditanam untuk kedepannya. Tapi kalau itu dilakukan, jangan setelah setahun dipecat lagi. Kita nggak akan maju-maju kalau begitu terus. Artinya investasi kita semua sia-sia dari awal, kita mulai dari nol, Coach? Saya baru tahu kalau U23, U20 juga dipecat. Yang saya pertanyakan apakah Dirteknya juga dipecat, apakah Simon Tamata juga dipecat, saya nggak tahu. Tapi kalau Anda bilang tadi U23, U20 dipecat, artinya kemungkinan besar kita akan pilih filosofi baru. Baik, terima kasih Coach Justin telah Oke. berdiskusi, ngobrol bareng di Breaking News NTV. Selamat siang, Coach. Sehat selalu. Selamat siang, sama-sama.